Hai guys, balik lagi sama Mimin. Kali ini kita lanjutin alur cerita Kang Kuli lagi. Part kemarin berakhir di mana Lloyd sekali lagi dapat menghentikan gelombang serangan monster. Namun kali ini Lloyd memiliki rencana untuk menghentikan ini semua. Sebuah rencana gila untuk membangunkan Beast Legendary. Scene lalu berpindah di mana Lloyd sedang terlihat kebingungan menatap sesuatu. Ternyata yang dilihat Lloyd adalah Tuan Bayern yang sedang bermain-main dengan bayi-bayi dari Mastodon. Saat menyadari keberadaan Lloyd, Tuan Bayern pun mengubah ekspresinya dan tampak Lloyd yang masih kebingungan. Lalu Tuan Bayern pun berdiri dan berkata bahwa dia ingin berkata sesuatu. Lloyd pun menanyakan apa itu. Tuan Bayern lalu menjelaskan bahwa ini adalah bayi-bayi dari Mastodon yang terpisah dari induknya saat invasi waktu itu. Tuan Bayern berkata bahwa dia ingin merawat bayi-bayi ini. Lloyd pun awalnya tidak setuju karena Mastodon akan semakin liar saat dewasa dan itu bisa saja berbahaya. Tuan Bayern berkata bahwa hal itu tidak akan terjadi. Lloyd pun bertanya kenapa Tuan Bayern begitu yakin. Dengan ekspresi yang sungguh-sungguh, Tuan Bayern berkata bahwa mereka menggemaskan. Sontak Lloyd pun kena mental setelah mendengar jawaban Tuan Bayern. Lloyd lalu berkata bahwa membesarkan binatang liar bukanlah hal yang mudah. Itu akan sulit dan melelahkan. Lloyd ragu apakah Tuan Bayern bisa melakukannya. Tuan Bayern menjawab bahwa hal itu tidak akan terjadi. Dengan sungguh-sungguh Tuan Bayern berkata bahwa mereka menggemaskan. Lloyd pun terkena mentalnya lagi part 2. Lloyd pun akhirnya pasrah dan mengizinkan Tuan Bayern untuk melawat bayi itu. Tuan Bayern pun sangat gembira setelah Lloyd memberikan izin. Lloyd bergumam, jika itu adalah Tuan Bayern, maka akan berhasil. Dan terlebih lagi, jika Mastodon itu dapat dijinakkan, maka itu akan menguntungkan Lloyd. Karena operasi anjing penjaga tidak memiliki 100% keberhasilan, maka memiliki sedikit sekutu, walaupun hanya seekor binatang, itu tidak akan menjadi masalah. Apalagi saat ini, sekutu terkuat Lloyd, yaitu suku Stilsen, harus kembali ke daerah mereka, untuk memastikan daerah mereka aman dari invasi para monster. Dan Lloyd pun tidak bisa mencegah mereka untuk pergi, karena daerah mereka juga dalam bahaya. Lloyd pun meminta salah satu pekerjanya untuk mengirim 5 pekerja untuk pergi bersama suku Stilsen. Dan apabila terjadi sesuatu di sana, mereka harus segera memberikan info kepada Lloyd. Lloyd melakukan ini karena suku Stilsen telah banyak berjasa baginya. Jadi Lloyd harus memastikan kekuatan pasukan mereka tetap kuat. Lalu datanglah Komandan Blank yang berkata bahwa semua persiapannya telah selesai. Lloyd pun lalu tersenyum dan dia lalu berkata bahwa hari ini mereka akan membangunkan Beast Kingstrom. Lloyd lalu memberikan kata-kata semangat. Lloyd berkata, hal ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan sembarang orang selain kita. Lloyd bertanya, siapa lagi yang bisa memotong dan menggali melewati gunung dengan kekuatan super mereka? Sontak para pasukan White Lancer menjawab, White Lancer! Dan Lloyd langsung menggunakan pose songongnya. Lloyd lalu bertanya lagi, ketika Beast memperlihatkan taringnya, siapa yang mengalahkan mereka dengan hanya skop? Dengan serentak mereka berkata, White Lancer! Dan Lloyd mengeluarkan posenya lagi. Lloyd berkata, apakah mereka percaya dengan kekuatan skop? Dengan haru, Komandan Blank dan pasukan White Lancer menjawab bahwa mereka percaya. Mereka pun lalu bergerak dengan penuh semangat dengan dipimpin oleh Lloyd. Dari belakang, Xavier hanya bisa terdiam melihat tingkah konyol yang dilakukan Lloyd. Namun dia jauh lebih kasihan kepada para White Lancer. Scene lalu berpindah. Karena waktu itu Lloyd telah melakukan simulasi, maka saat ini mereka akan menggali untuk membuat medan yang akan menyebabkan keretakan di danau. Lloyd lalu memanggil Xavier yang sudah berada di posisinya. Lloyd bertanya apakah Xavier bisa melihat di mana Lloyd menandainya. Xavier berkata bahwa dia melihatnya, dan tanpa basa-basi Lloyd pun menyuruh Xavier untuk melakukannya. Xavier lalu menggunakan kekuatan penuhnya dan mulai menghancurkan medan yang telah dibuat. Untuk saat ini memang tidak terlihat kerusakan yang berarti, namun itu sudah cukup untuk membuat runtuh struktur sarangnya. Lloyd pun meminta yang lain untuk segera tiarap, karena Kingstrom akan segera keluar. Lalu sarang dari Kingstrom pun bergetar, dan kemudian sarang itu pun terbelah menjadi 2 bagian. Mereka semua yang melihat itu pun menjadi terkejut, dan dari sarang itu muncullah sebuah gelombang air raksasa. Lalu sang Beast Legendary Kingstrom pun keluar, dan dia berteriak. Ini dia wujudnya. Namun ada yang aneh, saat mereka mendengar teriakan monster itu, mereka semua menganggap bahwa suara teriakannya sangat lucu. Ya iyalah, bentuknya aja gitu anjir. Lloyd yang mendengar teriakan tadi merasa heran, karena dia bisa mengerti apa yang dikatakan oleh Kingstrom. Itu seperti, aku marah. Lloyd berpikir bahwa Beast itu mirip dengan hewan fantasinya, jadi dia bisa mengerti apa yang monster itu katakan. Lloyd pun menjadi sedikit ketar-ketir, namun dia berpikir jika monster itu benar-benar berang-berang, maka monster itu akan kembali membangun sarangnya dan akan menghiraukan mereka.
Namun tanpa disangka-sangka, Kingstrom lalu berbalik arah dan menatap ke rombongan Lloyd. Lloyd sontak terkejut sekaligus ketakutan. Kingstrom lalu berkata sesuatu, baunya seperti besi. Apakah kalian berpikir bahwa aku tidak akan melihat kalian bersembunyi? Kingstrom berkata lagi, sepertinya kalian berusaha melakukan sesuatu dengan menghancurkan bendunganku. Tapi apa kalian berpikir aku cuma akan memperbaikinya dan kembali tidur lagi? Kalau aku membuat kalian berhenti bernapas, apa kalian bisa melakukannya lagi? Sontak Lloyd pun terkejut dengan perkataan bis itu. Lloyd pun berpikir bahwa operasi ini telah gagal total. Komandan Blank lalu menghampiri Lloyd untuk meminta langkah selanjutnya. Namun Komandan Blank kebingungan dengan ekspresi Lloyd yang begitu ketakutan. Namun dari danau, Kingstrom pun mulai kesal dan dia pun bergerak. Dia menghempaskan air dari danau ke arah rombongan Lloyd, sehingga terjadi air bah. Sontak mereka pun mencoba melarikan diri, namun mereka tidak sempat. Di saat itu, Xavier pun melompat, dan dia lalu mengeluarkan mana blast untuk menyerang Kingstrom. Namun dengan sekali tamparannya saja, mana blast milik Xavier dapat diubah arah serangannya. Mengetahui itu tidak mempan, maka Xavier pun mengeluarkan pedang aura miliknya, dan Xavier pun melompat untuk menghadapi bis itu dengan kekuatan penuh. Namun di saat itu, Lloyd berteriak meminta Xavier untuk berhenti karena dia memiliki sebuah rencana untuk mengalahkan Kingstrom. Sontak Xavier pun menoleh dan menghentikan serangannya. Lloyd berpikir, jika Kingstrom adalah hewan fantasi, itu pasti akan berguna. Xavier terus menyerang Kingstrom untuk mengalihkan perhatian bis itu. Sementara dari belakang, Lloyd akan mengendap-endap mendekati Kingstrom. Namun tiba-tiba Kingstrom lalu menoleh ke belakang. Dengan sigap, Lloyd lalu masuk ke dalam air agar tidak ketahuan. Lloyd berpikir akan sulit mendekatinya karena dia memiliki indera yang bagus. Xavier melakukan serangan mana blast untuk menarik perhatian Kingstrom lagi. Namun sepertinya bis itu pintar, jadi dia tetap berfokus ke arah belakang. Xavier terus melakukan serangannya lagi. Namun dengan gampangnya serangan Xavier dapat dihempaskan oleh Kingstrom. Xavier pun menjadi kebingungan karena serangan biasa tidak dapat menarik perhatiannya. Namun jika dia melakukan serangan besar, maka itu bisa saja membuat monster itu terluka. Dan terlihatlah Kingstrom yang terus mendekati tempat Lloyd bersembunyi. Dan Xavier pun bingung harus apa. Merasa otaknya udah mentok, Xavier pun berteriak kata-kata yang aneh untuk meluapkan emosinya. Sontak Komandan Blank dan Lloyd pun terkejut mendengar teriakan Xavier. Kingstrom yang mendengar teriakan Xavier pun memasang muka aneh. Si Kingstrom malah mengartikan bahwa Xavier memanggilnya ibu. Si Kingstrom pun berkata bahwa dia bukan ibu Xavier, terlebih lagi dia jantan. Sama-sama koplak emang. Xavier pun melanjutkan ngomong bahasa yang gak jelas, karena itu berhasil. Si Kingstrom berusaha menjelaskan bahwa dia bukan ibunya Xavier, dan kenapa Xavier berkata yang aneh-aneh. Xavier pun lanjut ngomong ngelindur. Berkat perkataan Xavier yang ngelindur, Kingstrom pun menjadi marah, karena Kingstrom mengira bahwa Xavier bilang dia jelek. Dan tanpa disadari, Lloyd pun telah naik ke atas kepala Kingstrom. Kingstrom pun menyadari bahwa Lloyd berada di atas kepalanya. Dia pun berusaha menyerang Lloyd, tapi itu tidak berhasil. Lloyd sudah menyadarinya dari awal. Jika dia naik ke kepala Kingstrom, maka dia tidak akan bisa menyerangnya karena tangannya yang pendek. Lloyd lalu melompat dari kepala Kingstrom dan menyiapkan sesuatu. Lloyd berkata, untuk buka mulutmu saja dan makanlah. Lloyd pun melemparkan biji biru kepada Kingstrom, dan biji biru itu pun tepat masuk ke dalam mulut Kingstrom yang terbuka lebar. Aimnya bagus nih. Lloyd pun merasa senang sekaligus berdoa agar itu bekerja. Dan semakin lama, ukuran dari Kingstrom pun semakin mengecil karena efek biji biru yang dilemparkan Lloyd tadi. Si Lloyd pun menjadi full senyum karena rencananya berhasil. Kingstrom pun menuju ke daratan. Namun betapa terkejutnya dia setelah melihat pohon-pohon yang kecil di sana menjadi jauh lebih besar. Lalu dari belakang datanglah Lloyd yang langsung menangkap Kingstrom dengan wajah mengerikan. Si Kingstrom pun berontak, tak mau ditangkap Lloyd. Lloyd berkata bahwa dia hanya ingin bicara. Namun plok, ekor Kingstrom menghantam wajah Lloyd yang gak ganteng. Si Kingstrom pun dapat melepaskan diri dari tangan Lloyd, dan semua orang di sana mencoba menangkapnya. Namun si Kingstrom ini terlalu lincah. Dengan terpaksa, Lloyd lalu mengeluarkan 3 legenda Sanin untuk menangkap si Kingstrom. Pertama, Podong pun menghalangi jalan si Kingstrom. Namun si Kingstrom malah meninju wajah Podong dengan kuat. Dengan coolnya, si Podong masih bertahan. Keren Podong anjir daripada Lloyd. Podong pun membalas pukulan dari Kingstrom tadi, dan akhirnya mereka berdua pun gelut sendiri. Di saat itu, datanglah Hippo dari belakang mencoba menyergap Kingstrom. Namun dengan refleks yang gila, Kingstrom dapat menyadarinya dan menghindari sergapan itu. Dan akhirnya Podong dan Hippo pun bertabrakan. Saat Kingstrom mencoba melarikan diri, datanglah Lloyd dan Bell yang menghadang. Tapi kayaknya ini udah kebiasaan si Bell jatuh mulu. Pas awal-awal muncul pun juga jatuh.
si Bell malah jatuh di hadapan Kingstrom. Dan di saat berdiri, ada efek-efek dramatis yang muncul. Si Kingstrom pun terkena genjutsu dan terkesima kepada kecantikan Bell. Gimana nih, masa ulat sama berang-berang? Mabuk kreatornya nih. Lanjut, ekspresi Lloyd pun persis kayak gue. Menyadari hal itu, Lloyd pun berkata, apakah dia tidak ingin bicara? Dengan gaya yang nyentrik plus efek-efek dramatis, si Kingstrom pun berkata bahwa dia mau bicara karena dia adalah pria yang baik dan lembut. Jir. Lloyd pun dengan menyeringai berkata bahwa misi penangkapan Beast Legendary telah berhasil. Scene lalu berpindah di kediaman Lloyd. Si Kingstrom berkata, apa yang diinginkan oleh Lloyd darinya? Lloyd berkata, mudah saja. Lloyd hanya ingin Kingstrom berteriak di danau saat waktu pagi dan sore. Si Kingstrom pun menjawab bahwa Lloyd adalah manusia yang tidak tahu dasar negosiasi. Sudah umum untuk memberikan imbalan ketika kau meminta seseorang untuk melakukan sesuatu. Dengan pura-pura bodoh, Lloyd berkata bahwa dia sebenarnya tidak memiliki apapun untuk ditawarkan. Tapi jika si Kingstrom mau melakukannya, maka semua orang di sini akan bahagia. Dengan wajah psikopat full, Lloyd berkata, bukankah kau berpikir ini juga, Bell? Si Lloyd pun menggunakan Bell sebagai tameng agar dia tidak membayar alias gratis. Dan muncul efek-efek dramatis lagi saat Bell menjawab iya kepada Lloyd. Hal itu membuat hati Kingstrom pun menjadi jerak deduk. Tanpa berpikir, dia pun menyetujui rencana dari Lloyd. Lloyd pun menjadi senang dan berkata bahwa Kingstrom adalah pria yang baik hati. Tapi di dalam hatinya, Lloyd berkata bahwa dia akan memanfaatkannya. Bahkan Bell pun tidak memiliki sedikit pun perasaan kepada Kingstrom. Lloyd akan memanggil Kingstrom dengan nama Kingstrom, si jomblo abadi, dimanfaatkan seumur hidup dan tak akan bisa kencan selamanya. Namun tiba-tiba Lloyd terdiam sejenak. Dia mengingat bahwa dia juga tidak pernah berkencan seumur hidupnya. Lloyd pun menjadi terdiam lagi, dan tampak Kingstrom yang bingung dengan tingkah Lloyd. Namun tiba-tiba Lloyd merangkul Kingstrom sambil menangis. Lloyd berkata bahwa mereka sama-sama jomblo abadi. Awalnya si Kingstrom merasa risih dengan tingkah Lloyd yang absurd. Namun semakin lama dia merasakan perasaan hangat yang muncul. Kini Lloyd dan Kingstrom pun telah terikat perasaan yang sama, yaitu jomblo ngenes. Bagi yang jomblo akut, bisa gabung ke circle-nya Lloyd sama Kingstrom. Dan Lloyd berkata, apakah dia boleh memanggil Kingstrom dengan nama Bibung? Sambil malu-malu, Kingstrom berkata untuk melakukan sesukanya. Tiba-tiba datanglah Sersan Greg dengan panik memanggil Lloyd. Lloyd pun bingung kenapa Sersan Greg berada di sini, padahal dia sudah menyuruhnya untuk pergi bersama suku Stilsen. Sersan Greg lalu berkata bahwa di tengah perjalanan mereka bertemu dengan salah satu orc yang ingin meminta bantuan. Sersan Greg menjelaskan bahwa suku Stilsen diserang oleh Megalania. Lalu scene berpindah ke tempat suku Stilsen, di mana Megalania di sana sudah dapat menembus barikade pertahanan yang dibuat. Dengan gagah berani, ketua suku pun maju membawa 2 pedang besar untuk menghadapi salah satu Megalania. Satu hantaman keras dilayangkan oleh ketua suku kepada Megalania itu. Namun monster itu masih baik-baik saja dan dapat mengeluarkan counter balasan menggunakan ekornya, sehingga ketua suku Akoche terpental cukup jauh. Para orc yang lain pun mendekati ketua suku yang sangat kesakitan. Namun ketua suku Akoche tetap menyemangati yang lain agar tidak menyerah. Shin lalu kembali ke tempat Lloyd, di mana dia memerintahkan Sersan Greg untuk melaporkan hal ini kepada Komandan Blank dan suruh dia bersiap-siap dengan pasukan White Lancer. Sersan Greg sempat khawatir karena jika mereka pergi sekarang pun itu sudah pasti terlambat. Namun Lloyd menenangkannya. Dia lalu menunjukkan Kingstrom dan berkata bahwa dia memiliki rencana. Lloyd dan Xavier pun bergerak menuju tempat suku Stilsen. Lloyd berkata bahwa mereka harus bergegas karena ini adalah kesempatan emas. Xavier pun bertanya kesempatan apa. Dengan senyum psikopat, Lloyd berkata bahwa ini adalah kesempatan untuk menghentikan serangan monster domino. Sudah saatnya mereka melakukan serangan balik. Dan Lloyd pun memberikan Kingstrom biji bunga matahari merah. Dan sontak para warga di sana sangat terkejut melihat sesuatu. Dan itu adalah Kingstrom yang berukuran raksasa. Di atas kepalanya terdapat Lloyd dan Xavier. Lloyd lalu berkata bahwa ini adalah kesempatan Bibung. Sekarang kita panggil Bibung saja ya, untuk mendapatkan hati Bell. Bibung pun menjawab dengan penuh semangat. Dia pun melompat-lompat dengan cepat dan sangat jauh, kayak Shin Jiraiya yang pakai gama bunta. Dan terlihatlah para pasukan White Lancer beserta Komandan Blank yang berada di sana juga. Dengan mengendarai Bibung, mereka bisa menghemat waktu dan bergerak dengan cepat. Shin lalu kembali di keadaan pertempuran melawan Megalania. Tiba-tiba datanglah Bibung dari atas dengan penuh kerusuhan. Ketua suku Akoche pun kebingungan. Sebenarnya apa yang terjadi dan apaan itu?
Para Megalania yang melihat Bibung pun mulai ketar-ketir karena ukurannya yang raksasa. Lloyd lalu berkata, "Katakan ini pada monster temanmu, bahwa tidak ada mangsa jika kalian pergi ke barat, karena kami adalah pemburu dan kalian adalah mangsa," ultimatum Lloyd sambil mengeluarkan aura pembunuh. Sontak para Megalania itu pun terkejut sekaligus shock mendengar ultimatum Lloyd. Si Lloyd nih udah jadi kayak Tarzan anjir, semua hewan dia ngerti bahasanya. Tanpa basa-basi, Bibung lalu mengayunkan tangannya dan menggaplok para Megalania itu. Para Megalania itu pun terpental sangat jauh dan jatuh dengan sangat keras. Bibung pun mulai kembali ke ukuran kecilnya, dan saat dia menoleh ke belakang, ternyata di sana terdapat Bel yang memperhatikan Bibung. Dan muncul efek-efek dramatis lagi saat Bel gembira dengan tindakan Bibung. Itu pun membuat Bibung menjadi salting tak karuan. Komandan Blank lalu menghampiri Lloyd. Dia berkata, sepertinya Lloyd tidak membutuhkan bantuan mereka di sini. Lloyd pun dengan santai berkata bahwa mereka memiliki hal yang penting untuk dilakukan. Lalu ketua suku Akuce lalu menghampiri Lloyd. Lloyd pun bertanya tentang keadaan ketua suku, apakah sudah baik-baik saja. Dengan tiba-tiba, ketua suku Akuce berkata bahwa mereka bukan sekutunya Lloyd lagi. Lloyd tampak kebingungan dengan maksud ketua suku. Namun ketua suku Aikoce berserta warga melakukan pose binaragawan dan berkata bahwa Lloyd telah menyelamatkan mereka 2 kali. Maka dari itu, mereka semua akan bersumpah setia kepada keluarga Lloyd. Dengan tersenyum, Lloyd berkata bahwa sekarang bukanlah waktunya untuk berterima kasih. Saat ini, mereka harus melakukan rencana ketiga, yaitu menyelamatkan suku Steel Sand. Ketua Aikoce pun bingung dengan perkataan Lloyd.